Bayangkan Anda tiba-tiba dikasih kunci sebuah mobil balap Formula 1. Mesinnya udah nyala, suaranya menggelegar, dan teknologinya tuh bener-bener puncak dari kejeniusan manusia lah ibaratnya. Wah, itu sih deg-degan pasti ya megangnya. Banget. Tapi ada satu masalah besar nih. Anda seumur hidup tuh cuma terbiasa bawa mobil matic ngelewatin kemacetan kota. Nah, apa yang terjadi saat Anda tiba-tiba nginjek pedal gas F1 itu? Ya pasti langsung nabrak dinding di tikungan pertama. Nggak ada ampun itu. Nah, bener banget. Menabrak dinding. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan materi dari 17 jurus naikin omset pakai AI. Ini karyanya Ikro Wahyu Perdana. Dan misi kita di penelusuran mendalam kali ini bukan cuma buat ngomongin betapa kerennya AI gitu ya. Udah terlalu banyak yang bahas itu. Betul. Misi kita adalah gimana caranya berhenti memperlakukan AI kayak mainan mahal dan mulai memaksanya buat mencetak uang untuk Anda. Kita mau ubah AI ini jadi karyawan digital berkinerja tinggi. Setuju. Dan analogi mobil balap di awal tadi itu menurut saya sangat tepat. Karena gini, di era disrupsi sekarang ini, urusan teknis tuh udah bisa diberesin semua sama mesin. Eksekusi itu sekarang ibarat komoditas murah aja. Tinggal klik, jadi gitu kan? Iya, literally tinggal klik. Nah, tantangan sesungguhnya yang sering bikin para pebisnis itu frustrasi sebenarnya adalah arah kemudinya, strateginya. Tunggu dulu. Saya mau langsung nantang pemikiran itu nih. Kan, bukankah banyak startup sekarang yang justru pakai AI buat nyusun strategi bisnis mereka dari nol? Kenapa sumber kita ini malah bilang kalau AI itu cuma alat eksekusi bukan fondasi utamanya? Nah, ini poin yang krusial. Ada ilusi berbahaya di luar sana yang bikin orang mikir AI bisa gantiin insting bisnis dasar manusia. Padahal, materi ini tuh dengan tegas bilang kalau AI sebenarnya cuma ada di puncak hierarki bisnis. Maksudnya di puncak itu kayak alat pelengkap akhir gitu? Bener, posisinya murni sebagai alat finishing. Fondasi yang paling bawah, akar yang sebenarnya, itu tetap bisnis mindset atau pola pikir bisnis dari si pemiliknya. Sumber kita bahkan ngasih satu studi kasus nyata yang sangat relevan soal perusahaan tekstil besar di Indonesia. Oh iya, yang suplai militer itu bukan sih? Betul, perusahaan ini skalanya raksasa, sampai menyuplai seragam militer dunia, bukan bisnis sembarangan. Wow, terus apa yang terjadi sama mereka? Kok bisa jadi contoh kasus? Perusahaan itu bangkrut berkeping-keping pas dipegang sama generasi ketiga. Kenapa coba? Kakeknya yang ngebangun punya fondasi bertahan hidup yang luar biasa kuat. Terus orang tuanya ngelanjutin tuh jago ekspansi, jago adaptasi. Nah, generasi ketiganya gimana? Generasi ketiganya ini ngerasa udah ada di puncak. Mereka merasa aman, nyaman, dan yang paling parah, mereka berhenti meningkatkan kapasitas diri. Pakar kita di materi ini ngutip satu prinsip fundamental yang bunyinya, bisnis tidak akan pernah lebih besar melampaui kapasitas pemiliknya. Wah, merinding saya dengarnya. Berarti sehebat apapun sistem AI yang mereka install, ya semahal apapun software yang mereka beli langganan tiap bulan, tetap aja ya, kalau mindset pemimpinnya stagnan, ya bisnisnya bakal runtuh dari dalam. Make sense banget. Exactly. Ini balik lagi ke analogi mobil F1 Anda tadi. Anda punya AI yang bisa, katakanlah, balas keluhan pelanggan dalam 5 bahasa otomatis, atau bikin desain kemasan baru, merangkum 1 juta transaksi. Dalam hitungan detik kan? Iya, sebetik beres. Tapi kalau Anda sebagai pengemudinya nggak punya visi, nggak punya strategi retensi pelanggan, nggak paham siapa sih sebenarnya target market Anda, ya mobil canggih itu cuma muter-muter aja ngabisin bensin. Gila, masuk akal banget. Tapi jujur aja nih, praktiknya di lapangan kan nggak semudah itu ya. Saya tuh sering dengar keluhan dari teman-teman pebisnis yang bilang, AI ini bodoh lah, saya suruh bikin desain promosi kok hasilnya malah norak gitu. Ya sering banget dengar yang kayak gitu. Nah, keluhan AI bodoh itu sebenarnya adalah cerminan dari instruksi yang prematur dari kitanya. Sumber kita ngasih sebuah analogi yang sangat aplikatif ini buat ngegampangin tantangan terbesar kita, yaitu gimana cara komunikasi sama karyawan digital ini. Oke, analogi apa tuh? Mari kita sebut ini analogi pesanan rujak. Wah, rujak nih. Bikin lapar siang-siang. Gimana tuh? Bayangkan Anda lagi sibuk-sibuknya di kantor. Terus Anda nyuruh staf Anda, tolong dong beliin saya rujak. Udah gitu dong instruksinya. Staf itu pergi, terus balik-balik bawa seporsi rujak buah yang manis dan pedas. Anda langsung marah. Loh, kenapa marah? Kan pesennya rujak. Karena yang ada di kepala Anda tuh lagi ngebayangin rujak cingur ala Jawa Timur yang lengkap pakai lontong, tapi Anda benci kecambah, jadi Anda nggak mau ada kecambah di situ.
Dan staff saksi bingung banget karena saya nggak pernah nyebutin detail itu sama sekali. Saya kan cuma bilang, rujak. Tepat. Dengan instruksi itu akan selalu diisi oleh asumsi. Staf Anda berasumsi kalau rujak yang paling umum ya rujak buah. Nah, AI itu ngelakuin hal yang sama persis, tapi dengan skala komputasi yang luar biasa cepat. Jadi kalau saya cuma ketik, buatkan poster untuk jualan sate gitu ya. Nah, AI bakal nebak-nebak selera Anda. Dia berasumsi. Hasilnya pasti meleset jauh dari ekspektasi. Disinilah materi kita ini ngenalin prinsip yang namanya MECE. MECE. Singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Wow, kedengarannya kayak istilah anak kuliahan MBA banget nih. Gimana sih cara kerjanya secara praktis waktu kita ngetik prompt ke AI? Gampangnya gini, bayangin prinsip MECE itu kayak kita lagi motong sebuah pizza raksasa. Mutually Exclusive itu berarti potongannya nggak boleh ada yang tumpang tindih. Oke, nggak tumpang tindih. Maksudnya gimana tuh kalau di instruksi? Artinya instruksi Anda nggak boleh membingungkan atau saling bertabrakan. Misalnya Anda minta desain yang tolong bikin yang sangat ceria, tapi juga gelap dan misterius. AI-nya langsung error mikirnya ya. Ceria tapi misterius tuh gimana bentuknya? Bener, itu tumpang tindih, bikin AI kebingungan. Lalu bagian collectively exhaustive-nya, itu berarti seluruh loyang pizza tersebut terbagi habis. Nggak ada satupun ruang kosong yang tersisa buat AI berasumsi. Semua detail udah Anda tutup, instruksinya itu spesifik tanpa celah. Nyata aja. Gimana caranya kita bikin instruksi atau prompt yang match buat bikin konten visual jualan sate yang tadi sempat dibahas? Kita pecah picangnya jadi 5 potongan krusial. Pertama, subjeknya harus jelas. Jangan cuma nulis sate, tapi harus sate jos daging sapi dengan bumbu kacang yang tebal. Wah, dari subjek aja udah kebayang teksturnya ya. Terus yang kedua? Kedua, aksinya. Satenya ini lagi diapain? Apakah lagi dibakar di atas arang yang menyala? Atau lagi dituangin kecap manis dari atas? Oh, detail banget. Ketiga? Ketiga, lokasi atau konteks. Ini penting. Apakah ini settingannya di warung pinggir jalan dengan asap tebal malam hari? Atau disajikan di restoran mewah bintang 5 yang elegan? Iya benar. Vibe-nya kan beda banget tuh warung sama restoran mewah. Sangat beda. Terus yang keempat, pencahayaan. Nah, ini yang paling sering dilupain pebisnis pas nulis prompt. Oh iya kah? Biasanya pada lupa nulis soal cahaya ya? Sering banget terlewat. Padahal pencahayaan itu nentuin mood. Apakah Anda mau cahaya matahari sore yang hangat dari samping, atau lampu studio yang terang benderang? Dan yang terakhir, kelima, komposisi. Komposisi ini maksudnya angle kamera gitu? Betul. Apakah pengambilan gambarnya close-up super dekat yang memperlihatkan tekstur serat dagingnya, atau diambil dari kejauhan buat ngasih lihat suasana meja makannya? Gila, ini sih perbedaannya bumi dan langit ya. Dari yang awalnya cuma nulis, buatkan gambar sate, sekarang kita ubah jadi, buatkan gambar close-up sate jos daging sapi, dengan kecap manis yang lagi dituang menyatu dengan bumbu kacang. Lokasinya di meja kayu estetik, pencahayaan matahari sore dari samping untuk nonjolin tekstur, dengan latar belakang yang sedikit ngeblur. Nah, Anda ngerasain kan bedanya? Iya, kalau saya nulis instruksi yang sedetail dan semece itu, AI bener-bener nggak punya ruang lagi buat berhalusinasi. Saya nggak cuma jadi penyuruh, tapi saya benar-benar berubah jadi sutradara buat karyawan digital saya. Tepat sekali. Anda mengendalikan hasil akhirnya sepenuhnya. Tapi, ini bawa kita ke poin analisis yang jauh lebih dalam dari sumber kita nih. Katakanlah Anda udah jago, udah menguasai banget cara nulis prompt MECE ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, karyawan digital mana yang bakal Anda pekerjakan? Oh, karena platformnya ada banyak ya sekarang? Iya, karena di pasar saat ini tuh lagi terjadi benturan dua raksasa AI. Ada ChatGPT dari OpenAI dan ada Gemini dari Google. Dan pebisnis pemula tuh sering banget nganggap keduanya ya sama aja, cuma beda logo. Padahal arsitektur otaknya benar-benar beda. Ah, ini seru nih. Ini tuh kayak kita milih karakter di video game gak sih? Masing-masing punya kekuatan super, tapi juga ada kelemahan fatalnya. Kalau kita balik ke analogi rujak tadi deh, emangnya apa bedanya ChatGPT sama Gemini pas ngerespons pesanan saya? Haha, analogi yang bagus. Kalau Anda nyuruh Gemini, dia itu tipe staff yang bakal naik ke nomor Anda, nelpon balik dari warung dan nanya, "Halo Pak, ini di menu aslinya ada kecambah, Bapak mau tetap pakai atau enggak?" Oh ya, dan harganya sesuai data hari ini tuh 20.000 pas. Berarti dia sangat prosedural ya, kaku tapi akurat banget. Bener, kaku tapi faktual. Nah, kalau ChatGPT beda lagi. Dia ini tipe staff yang mikir gini,
Wah, bos saya ini orangnya kekinian dan suka inovasi. Rujaknya saya tambahin lelehan keju mozzarella aja kali ya biar viral. Rujak cingur pakai keju mozzarella. Itu sih bencana kuliner namanya. Hah, iya kan? ChatGPT tuh bakal selalu berusaha memukau Anda, ngasih ide-ide out of the box, tapi ya kadang jadinya over atau berlebihan. Tapi kok bisa gitu ya? Kenapa sistem mereka bisa bertindak sebegitu bedanya? Alasannya ada murni di arsitektur mesinnya. ChatGPT itu pada dasarnya adalah mesin penebak kata yang sangat canggih. Dia itu dilatih buat terdengar seluas mungkin, sangat kreatif, dan bahasanya tuh mengalir natural banget. Dia emang didesain buat menyenangkan penggunanya. Oh, pantesan enak banget diajak ngobrol. Jadi kalau Anda butuh copywriting promosi yang meledak-ledak, yang bisa menghipnotis pembaca, atau Anda lagi butuh sesi brainstorming ide yang liar, ChatGPT ini mutlak rajanya. Tapi ada tapinya nih. Pasti soal halusinasi tadi ya? 100 buat Anda. Karena dia diprogram buat selalu ngasih jawaban yang terdengar kreatif dan meyakinkan, dia tuh sangat rentan sama yang namanya halusinasi. Dia bisa dengan PD-nya ngarang fakta atau mendistorsi gambar cuma demi kelancaran sebuah narasi. Wah, bahaya juga ya buat bisnis. Berarti kalau saya pakai ChatGPT buat bikin gambar sate tadi, bisa-bisa saya dapat gambar sate yang satu tusuknya ada 10 potong daging ukuran raksasa gitu. Atau piringnya bentuknya meliuk-liuk aneh ala lukisan surrealis gitu karena AI-nya terlalu kreatif. Tepat, bentuknya proporsionalnya bisa lari kemana-mana. Nah, di sisi lain, Ring, kita punya Gemini. Kenapa Gemini lebih kaku? Karena Gemini ini terhubung langsung secara real-time sama indeks pencarian Google, Live Search Index. Oh, karena DNA-nya Google itu kan search engine ya, mesin pencari fakta. Betul sekali. DNA mereka adalah basis data fakta. Gemini itu kayak dipaksa sama sistemnya buat memvalidasi setiap jawabannya dengan data dunia nyata yang ada di internet hari ini juga. Berarti lebih aman buat tugas-tugas yang butuh akurasi tinggi ya? Banget. Dalam aplikasi bisnis, misalnya Anda mau nyusun laporan keuangan, menganalisis profil konsumen dari data real, atau, nah ini yang penting, bikin visual produk di mana bentuk asli produk Anda tuh nggak boleh terdistorsi sedikit pun. Gemini jauh lebih aman. Dia itu factual centric, nggak hiperbolis tapi sangat realistis. Ini wawasan yang brilian banget sih. Jadi strateginya tuh bukan milih salah satu, tapi kita pakai ChatGPT buat mancing emosi pelanggan dan cari ide-ide gila, terus kita oper ke Gemini buat divalidasi pakai data keras dan ngejaga biar realitas produk kita nggak melenceng. Benar, keduanya melayani kita. Kitalah yang sebagai pemilik bisnis memutuskan kapan nih mau nginjak pedal gas kreativitas dan kapan waktunya nginjak rem fakta. Sangat presisi. Oke. Setelah kita nguasain bahasa instruksinya dan udah milih alat yang tepat, sekarang mari kita lihat revolusi nyata yang dijanjikan sama materi sumber kita ini. Katanya kita mulai dari revolusi visual ya? Bener, karena visual itu pintu gerbang pertama pembeli. Nah, mungkin Anda yang lagi dengerin ini mikir, oke, ide dan tulisan promosi saya udah bagus, tapi orang-orang di media sosial tuh sekarang malas baca teks panjang. Mereka tuh beli karena ngelihat gambar yang menggoda. Kan dulu buat bikin gambar katalog produk yang profesional tuh bikin pusing kepala dan nguras kas perusahaan banget kan? Wah, sangat nguras. Anda harus nyewa fotografer independen yang harganya lumayan. Belum sewa studionya. Iya, atur tata lampu. Belum lagi nunggu proses retouching di Photoshop yang kadang butuh waktu seminggu lebih. Nah, hambatan modal dan waktu yang segede itu sekarang udah dihancurin lebur sama alat-alat AI generatif. Sumber kita secara spesifik menyoroti satu alat yang namanya Magic Photo. Alat ini benar-benar mendemokratisasi kualitas visual tingkat dewa buat kelas UMKM. Tolong ceritain dong, gimana sih prosesnya di dunia nyata? Gimana caranya UMKM yang modalnya ngepas bisa ngelawan merek raksasa pakai alat ini? Oke, mekanismenya gini. Anda tuh cuma butuh kamera HP Anda yang biasa-biasa aja, nggak perlu iPhone terbaru. Katakanlah Anda lagi jualan botol minuman, mereknya Air Amanah gitu ya. Anda tinggal taruh botol itu di atas meja kerja Anda yang mungkin berantakan. Pencahayaannya dari lampu neon remang-remang, terus Anda jepret aja. Jepret foto mentah gitu aja, nggak perlu dirapihin dulu mejanya. Nggak perlu. Anda unggah foto mentah yang berantakan itu ke sistem AI-nya, dalam hitungan detik aja AI bakal menganalisis tepi pinggiran botol Anda secara presisi, mengisolasi objek utamanya, dan langsung ngebuang latar belakang meja kerja yang berantakan tadi. Wow, auto cropping yang instan ya? Terus background barunya gimana?
Nah, disinilah keajaibannya. Berdasarkan instruksi Mece yang udah Anda ketik tadi, AI langsung ngerender latar belakang yang baru dari nol. Tiba-tiba botol air minum Anda tuh kelihatan kayak lagi difoto di tengah Zen Garden khas Jepang, lengkap dengan embun segar yang nempel di botolnya, atau bisa juga settingnya di atas meja kayu estetik dengan sinar matahari pagi yang dramatis. Wah, gila sih. Tapi tunggu, AI ini kan cuma nempel-nempel gambar aja kan? Kayak teknik green screen murahan zaman dulu gitu nggak sih kelihatannya? Oh, nggak sama sekali. Ini bedanya AI generasi sekarang. Dia nggak cuma numpuk gambar. Sistemnya benar-benar ngitung ulang jatuhnya bayangan botol itu di meja kayu dan mengoreksi pantulan warna dari lingkungan buatan itu ke permukaan asli botol Anda. Jadi menyatu sempurna. Hah, jadi dia nyesuaiin pantulan cahaya matahari pagi itu ke botol plastik kita. Tepat, semuanya terjadi cuma dengan satu klik dan kualitas resolusinya udah siap tayang di billboard sekalipun. Bayangin, ini artinya kecepatan Anda buat ngeluncurin kampanye visual produk baru tuh meningkat drastis, sementara biayanya turun drastis, nyaris mendekati 0 rupiah. Luar biasa. Tapi mari kita jujur-jujuran nih. Kalau saya ngelihat media sosial hari ini, gambar statis secantik apapun tuh rasanya ibarat cuma selebaran kertas di tiang listrik. Orang lewat gitu aja ya? Iya, orang scroll lewat gitu aja. Yang benar-benar bisa ngentiin jempol orang pas lagi nge-scroll layar HP itu adalah pergerakan, dinamika, pokoknya konten audio visual. Nah pertanyaannya, apakah karyawan digital kita ini bisa produksi video dan audio tanpa saya harus ngerogoh kocek buat nyewa satu divisi agensi pemasaran full team? Jawabannya bukan cuma bisa, tapi ini udah jadi standar baru sekarang. Transisi dari konten statis ke dinamis ini adalah lompatan kuantum yang dibahas secara mendalam di bagian akhir materi Ikro ini. Anda literally bisa ngebangun full service agency tepat di dalam laptop Anda sendiri. Oke. Mari kita pelan-pelan. Mulai dari yang paling sederhana dulu deh. Katakanlah saya punya foto produk sate statis yang baru aja beres saya poles pakai Magic Photo tadi. Gambarnya udah sempurna, estetik, tapi kan nggak gerak. Gimana cara saya ngasih nyawa ke foto sate itu? Gampang, Anda bisa pakai alat namanya Meta AI. Ini alat dari Facebook, maksud saya Meta, yang gratis tapi kemampuannya luar biasa kuat. Anda tinggal masukin foto sate statis itu, lalu kasih instruksi teks pendek. AI ini akan secara otomatis mengidentifikasi elemen-elemen termal atau zat cair yang ada di foto tersebut. Elemen termal? Kayak panas gitu maksudnya? Betul. Hanya dengan nekan enter, tiba-tiba di foto statis itu, asapnya perlahan-lahan mulai mengepul dari daging yang panas. Bumbu kacangnya mungkin kelihatan sedikit menetes pelan. Wow, jadi gambarnya hidup. Hidup. Memang sih ini cuma animasi pendek, paling sekitar 8 detik gitu putarannya, tapi efek psikologisnya ke audiens yang lihat itu masif banget. Mata manusia tuh secara natural diprogram buat merespons sebuah pergerakan di layar. 8 detik animasi asap sate mengepul dari daging yang panas. Aduh, itu sih udah lebih dari cukup buat bikin orang nelan ludah terus buru-buru mencet tombol pesan sekarang di aplikasi ojol. Haha, bener banget kan? Daya jualnya langsung naik berkali-kali lipat. Tapi gimana kalau skala bisnis saya butuh yang lebih dari sekedar pergerakan kecil? Misalnya, saya mau bikin video iklan komersial berdurasi 30 detik yang proper gitu buat nge-branding perusahaan saya. Nah, untuk level makro seperti itu, sumber kita nyebutin ekosistem AI premium kayak Google File atau sekarang sering disebut Google Feeds. Cara kerjanya tuh jauh beda dari sekedar bikin animasi gambar. AI ini benar-benar bertindak sebagai sutradara penuh buat Anda. Sutradara, maksudnya dia ngatur alur ceritanya juga? Persis. Dia mampu bikin storyboard atau papan ceritanya sekalian. Anda cukup masukin dokumen narasi atau ide dasar Anda, nanti sistem AI yang bakal mecah naskah itu secara otomatis. Dia yang nentuin, oke, detik pertama sampai kelima ini harus adegan hook emosional. Detik ke-6 kita masukin pengenalan masalah. Terus detik ke-10 baru deh solusi produknya muncul. Gila, dia merangkai itu semua sendiri? Ya, dia milih stok video yang pas, ngatur transisinya biar mulus, masukin teks grafis yang elegan, jadi satu alur video utuh yang siap tayang. Luar biasa sih dia ngatur ritme visualnya. Tapi tunggu, sebuah iklan kan rasanya hampa ya kalau nggak ada musik yang nendang dan suara narator yang yakinin. Saya tetap harus bayar komposer jingle sama penyiar voice over kan? Nah, kabar baiknya nggak perlu sama sekali. Disinilah alat canggih kayak Suno AI dan Eleven Labs masuk ke alur kerja Anda. Suno AI itu nggak cuma ngambil stroke musik instrumen gratisan yang ada di internet ya.
Dia tuh ngeracik komposisi musik orisinal dari nol. Dari nol. Termasuk liriknya. Lengkap dengan lirik vokalnya. Yang secara spesifik bisa nyebutin nama brand Anda. Anda tinggal ketik aja promptnya. Misalnya, buatkan jingle pop ceria dengan tempo cepat untuk produk minuman penyegar merek Air Amanah. Dan boom, lagu orisinal Anda jadi dalam hitungan menit. Astaga. Terus untuk suara narator iklannya gimana? Bagian narasinya diambil alih sama Eleven Labs. Anda tinggal ngetik naskah iklan yang udah Anda buat, terus pilih profil suara yang dipengenin. Anda mau suara pria parubaya yang berat, ngebes, dan berwibawa, atau butuh suara wanita muda yang ceria dan energik? Robot banget nggak sih suaranya? Sama sekali enggak. AI ini bakal ngehasilin voice over di mana intonasinya, penekanan emosinya pas di kata tertentu, bahkan sampai bunyi tarikan nafasnya tuh kedengeran 100% kayak manusia beneran. Nggak ada bedanya. Merinding saya dengernya. Jadi, kita benar-benar ngegabungin semua kepingan produksi yang dulunya bisa makan biaya ratusan juta rupiah cuma sambil duduk ngopi di meja makan rumah. Betul sekali. Semuanya dari satu laptop. Jujur ya, dengerin semua kemampuan AI ini. Di satu sisi emang bikin semangat, tapi di sisi lain agak menakutkan buat saya. Maksudnya gini loh, sebagai pebisnis, saya tuh merasa diri saya berharga karena saya sibuk. Oh, sibuk ngurusin operasional gitu ya? Iya. Saya terbiasa lari ke sana kemari, meeting sama tim desainer ngebahas revisi warna, ngecek hasil editan video berjam-jam, datang ke studio buat dengerin rekaman suara. Nah, kalau semua kesibukan teknis ini diambil alih sama AI dan kelar cuma dalam hitungan menit, tiba-tiba saya ngerasa nggak berguna di kantor saya sendiri. Terus, saya harus ngapain dong? Waktu luang saya yang tiba-tiba banyak ini, mau dipakai buat apa? Hahaha. Itu reaksi yang sangat amat wajar, sangat manusiawi. Banyak pemilik bisnis yang emang ngalamin semacam krisis identitas waktu beban eksekusi teknis mereka tiba-tiba hilang. Tapi, ini jawaban pentingnya. Dan ini mengembalikan kita ke fondasi utama di awal episode tadi. Soal bisnis mindset tadi ya? Tepat. Pakar kita di materi ini menegaskan dengan keras bahwa waktu luang yang berhasil Anda hemat itu secara mutlak harus direinvestasikan untuk meningkatkan kapasitas otak dan strategi Anda sebagai pemimpin. Kemana arah perusahaan ini 2 tahun lagi? Dan yang bikin mind-blowing adalah AI juga hadir buat ngebantu Anda ningkatin kapasitas otak Anda itu. Wah, ini nih. Ini bagian paling favorit saya dari seluruh materi. Tolong ceritain ke pendengar soal ini. Karena jujur, waktu saya pertama kali nyoba fiturnya, rasanya beneran kayak lagi masuk ke adegan film fiksi ilmiah. Sangat futuristik memang. Materi kita ini ngasih contoh revolusioner lewat sebuah alat dari Google yang namanya Notebook LM. Mari kita pakai skenario nyata aja biar gampang bayanginnya. Boleh, skenario apa tuh? Bayangin Anda ini CEO yang mau berekspansi ke pasar baru. Terus tim Anda ngirimin dokumen riset perilaku konsumen yang tebelnya ampun-ampunan. Format PDF sampai 200 halaman. Atau skenario lain, Anda lagi buka lowongan buat posisi manajer menengah dan HRD ngirimin 100 file CV pelamar ke meja Anda. Wah, ngebayangin harus baca itu satu-satu aja kepala saya udah pusing duluan. Pasti butuh waktu berminggu-minggu dan di tengah-tengah baca halaman 50 juga fokus saya pasti udah buyar. Nah, disitulah Notebook LM masuk. Dengan alat ini, Anda cukup masukin unggah aja semua file ratusan halaman dokumen mentah itu ke dalam sistemnya sekaligus. Terus sistemnya ngapain? Apa cuma ngeluarin ringkasan singkat satu paragraf gitu, kayak chatbot biasa? Jauh lebih canggih dari sekedar ringkasan teks. Sistem ini nggak cuma merangkum poin, dia memahami keseluruhan konteks dari data Anda. Dan fitur yang paling gilanya itu namanya audio overview. Nah, coba tolong jelasin apa itu audio overview, biar yang dengerin bisa paham seberapa gilanya fitur ini. Jadi AI ini bakal mensintesis informasi dari 200 halaman dokumen yang memusingkan itu, lalu menciptakan sebuah podcast audio berdurasi sekitar 10-15 menit. Dan di dalam audio itu ada 2 penyiar virtual yang lagi ngobrol santai. Kayak kita berdua gini. Persis kayak kita sekarang, mereka berdialog, saling lempar pertanyaan, sesekali tertawa kecil, dan berdiskusi membedah isi riset pasar atau tumpukan CV Anda itu. Seolah-olah mereka ini adalah 2 analis ahli yang emang lagi ngelakuin presentasi privat secara eksklusif cuma buat Anda. AI bener-bener ngerubah data keras yang kaku dan ngebosenin itu jadi format bercerita yang gampang banget dicerna sama otak manusia. Coba deh, buat Anda yang lagi dengerin, pikirin betapa gilanya konsep ini.
Alih-alih saya harus ngurung diri di ruangan seharian buat baca 100 dari nol, dari nol, termasuk liriknya, lengkap dengan lirik vokalnya. yang secara spesifik bisa nyebutin nama brand Anda. Anda tinggal ketik aja promnya, misalnya, buatkan jingle pop ceria dengan tempo cepat untuk produk minuman penyegar merek Air Amanah. Dan boom, lagu orisinal Anda jadi dalam hitungan menit. Astaga. Terus untuk suara narator iklannya gimana? Bagian narasinya diambil alih sama Eleven Labs. Anda tinggal ngetik naskah iklan yang udah Anda buat, terus pilih profil suara yang dipengenin. Anda mau suara pria parubaya yang berat, ngebes, dan berwibawa, atau butuh suara wanita muda yang ceria dan energik? Robot banget nggak sih suaranya? Sama sekali enggak. AI ini bakal ngehasilin voice over di mana intonasinya, penekanan emosinya pas di kata tertentu, bahkan sampai bunyi tarikan nafasnya tuh kedengeran 100% kayak manusia beneran. Nggak ada bedanya. Merinding saya dengernya. Jadi, kita bener-bener ngegabungin semua kepingan produksi yang dulunya bisa makan biaya ratusan juta rupiah, cuma sambil duduk ngopi di meja makan rumah. Betul sekali. Semuanya dari satu laptop. Jujur ya, dengerin semua kemampuan AI ini. Di satu sisi emang bikin semangat, tapi di sisi lain agak menakutkan buat saya. Maksudnya gini loh, sebagai pebisnis, saya tuh merasa diri saya berharga karena saya sibuk. Oh, sibuk ngurusin operasional gitu ya? Iya, saya terbiasa lari ke sana kemari, meeting sama tim desainer ngebahas revisi warna, ngecek hasil editan video berjam-jam, datang ke studio buat dengerin rekaman suara. Nah, kalau semua kesibukan teknis ini diambil alih sama AI dan kelar cuma dalam hitungan menit, tiba-tiba saya ngerasa nggak berguna di kantor saya sendiri. Terus, saya harus ngapain dong? Waktu luang saya yang tiba-tiba banyak ini, mau dipakai buat apa? Hahaha, itu reaksi yang sangat amat wajar, sangat manusiawi. Banyak pemilik bisnis yang emang ngalamin semacam krisis identitas waktu beban eksekusi teknis mereka tiba-tiba hilang. Tapi, ini jawaban pentingnya. Dan ini mengembalikan kita ke fondasi utama di awal episode tadi. Soal bisnis mindset tadi ya? Tepat. Pakar kita di materi ini menegaskan dengan keras bahwa waktu luang yang berhasil Anda hemat itu secara mutlak harus direinvestasikan untuk meningkatkan kapasitas otak dan strategi Anda sebagai pemimpin. Kemana arah perusahaan ini 2 tahun lagi? Dan yang bikin mind-blowing adalah AI juga hadir buat ngebantu Anda ningkatin kapasitas otak Anda itu. Wah, ini nih. Ini bagian paling favorit saya dari seluruh materi. Tolong ceritain ke pendengar soal ini. Karena jujur, waktu saya pertama kali nyoba fiturnya, rasanya beneran kayak lagi masuk ke adegan film fiksi ilmiah. Sangat futuristik memang. Materi kita ini ngasih contoh revolusioner lewat sebuah alat dari Google yang namanya Notebook LM. Mari kita pakai skenario nyata aja biar gampang bayanginnya. Boleh, skenario apa tuh? Bayangin Anda ini CEO yang mau berekspansi ke pasar baru. Terus tim Anda ngirimin dokumen riset perilaku konsumen yang tebelnya ampun-ampunan. Format PDF sampai 200 halaman. Atau skenario lain, Anda lagi buka lowongan buat posisi manajer menengah. Dan HRD ngirimin 100 file CV pelamar ke meja Anda. Wah, ngebayangin harus baca itu satu-satu aja kepala saya udah pusing duluan. Pasti butuh waktu berminggu-minggu. Dan di tengah-tengah baca halaman 50 juga fokus saya pasti udah buyar. Nah, disitulah Notebook LM masuk. Dengan alat ini, Anda cukup masukin unggah aja semua file ratusan halaman dokumen mentah itu ke dalam sistemnya sekaligus. Terus sistemnya ngapain? Apa cuma ngeluarin ringkasan singkat 1 paragraf gitu, kayak chatbot biasa? Jauh lebih canggih dari sekedar ringkasan teks. Sistem ini nggak cuma merangkum poin, dia memahami keseluruhan konteks dari data Anda. Dan fitur yang paling gilanya itu namanya audio overview. Nah, coba tolong jelasin apa itu audio overview, biar yang dengerin bisa paham seberapa gilanya fitur ini. Jadi AI ini bakal mensintesis informasi dari 200 halaman dokumen yang memusingkan itu, lalu menciptakan sebuah podcast audio berdurasi sekitar 10-15 menit. Dan di dalam audio itu ada 2 penyiar virtual yang lagi ngobrol santai. Kayak kita berdua gini. Persis kayak kita sekarang, mereka berdialog, saling lempar pertanyaan, sesekali tertawa kecil, dan berdiskusi membedah isi riset pasar atau tumpukan CV Anda itu. Seolah-olah mereka ini adalah 2 analis ahli yang emang lagi ngelakuin presentasi privat secara eksklusif cuma buat Anda. AI bener-bener ngerubah data keras yang kaku dan ngebosenin itu jadi format bercerita yang gampang banget dicerna sama otak manusia. Coba deh, buat Anda yang lagi dengerin, pikirin betapa gilanya konsep ini.
Alih-alih saya harus ngurung diri di ruangan seharian buat baca 100 CV, saya tinggal masuk ke mobil, nyalain podcast buatan AI ini pas perjalanan pulang ke rumah. Sambil nyetir ya. Ya, sambil nyetir, santai. Dan di podcast itu, penyiar virtualnya ngejelasin ke saya, "Halo bos, dari 100 pelamar yang masuk, ternyata cuma ada 3 kandidat terbaik nih. Kandidat A itu punya skill digital marketing yang luar biasa, tapi kelemahan dia ada di kepemimpinan. Nah, kalau kandidat B, dia punya track record yang solid banget di manajemen krisis." Gila kan? AI yang ngelakuin kerja kuli, ngunyah data kasarnya. Benar, mesin yang kerja keras, berkeringat ngunyam datanya, sementara saya sebagai manusia bisa duduk santai dengerin insight matengnya dan pakai energi mental saya murni buat ngambil keputusan akhir yang strategis. Tepat sekali. Di detik itu juga, Anda udah resmi bergeser dari peran seorang pekerja kasar pengolah data menjadi seorang arsitek strategi bisnis yang sesungguhnya. Dan itulah, menurut materi sumber kita, satu-satunya jalan supaya kapasitas Anda sebagai pemilik bisnis bisa melampaui hambatan-hambatan tradisional yang ada. Baik, obrolan yang luar biasa. Mari kita tarik nafas sebentar nih, dan merangkum penelusuran mendalam kita kali ini. Kalau Anda emang serius mau nerapin 17 jurus naikin omset ini di bisnis nyata Anda, rahasianya itu sebenarnya bukan di ngapalin nama alat atau aplikasinya. Betul, nama aplikasi mah bakal terus berubah ya tiap bulan, ada aja yang baru. Betul, rahasia utamanya adalah penguasaan fondasinya. Menguasai prinsip pizza MIC tadi, supaya AI Anda nggak berhalusinasi pas disuruh kerja. Terus, memahami arsitektur otak AI yang beda-beda, biar Anda tahu persis kapan harus nyewa ChatGPT buat nyari ide gila, dan kapan harus milih game ini buat nyari fakta yang kaku. Dan jangan lupa soal meruntuhkan tembok biaya produksi tadi. Pastinya, menggunakan alat kayak Magic Photo buat bikin visual produk berkelas dunia dari meja berantakan, dan ngegabungin Meta AI, Suno, dan 11 Labs buat bikin iklan video profesional. Dan yang paling vital dari semuanya, pakai waktu luang yang berhasil diselamatkan oleh sistem AI itu untuk ningkatin kapasitas otak Anda, meriset strategi makro menggunakan notebook LM. Setuju banget. Dan buat Anda yang dengerin penelusuran ini, pahamilah satu hal, kita ini lagi hidup di era demokratisasi bisnis paling masif dalam sejarah manusia. Dulu tuh, alasan paling klasik kenapa UMKM selalu kalah dari merek raksasa adalah, ya, kita kan modalnya kecil, mana sanggup bayar fotografer mahal atau sewa agensi video papan atas. Alasan klasik banget itu ya. Yang valuasinya ratusan juta rupiah, kini lagi tertidur diam di dalam browser laptop Anda, nunggu instruksi yang tepat dari Anda. Sekarang siapa yang punya visi paling tajam dan ngasih instruksi paling presisi, dialah yang bakal menang. Wow, itu ringgasan yang solid banget. Tapi, dari janji kebebasan dan kecanggihan ini, justru membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menohok, yang harus Anda renungkan baik-baik malam ini. Silakan. Mari kita tarik kembali ke metafora mobil balap F1 di menit pertama kita tadi. Katakanlah setelah Anda selesai dengerin diskusi kita ini, Anda langsung praktik, dan Anda berhasil jadi mahir mengemudikan sistem AI ini. Bisnis Anda pun melesat tajam. Tapi masalah terbesarnya adalah, mulai esok hari, semua kompetitor Anda di luar sana juga perlahan-lahan dapat kunci mobil F1 yang sama persis. Oh iya, aksesnya kan terbuka buat semua orang ya. Betul. Mereka semua punya akses ke alat AI yang persis sama dengan yang Anda pakai. Mereka juga bisa ngegenerate gambar super tajam, mereka bisa bikin video iklan sinematik lengkap pakai musik orisinal, dan bikin copywriting promosi tanpa celah cuma dalam hitungan detik. Biayanya sama-sama Rp0. Kecepatannya jadi merata di seluruh kompetitor di industri Anda. Dan ketika semua aspek teknis, aspek visual, dan copywriting udah mencapai titik kesempurnaan algoritmik yang seragam dan bisa ditemuin di mana-mana, lalu apa dong yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Hukum ekonomi dasar, nilai dari kesempurnaan teknis itu pasti akan jatuh harganya, karena semua orang bisa ngelakuinnya. Lalu pertanyaannya, kalau semua udah pakai AI, apa yang akan menjadi jiwa sejati dari bisnis Anda? Apa nilai kemanusiaan, empati pelayanan, atau filosofi unik dari brand Anda? Yang nggak akan pernah sampai kapanpun bisa di-copy paste oleh sebaris kode prompt buatan mesin. Itu pertanyaan yang dalam banget. Karena sehebat apapun AI memoles bungkusnya, dia tetap cuma kurir, cuma pengantar pesan. Tepat sekali. Pertanyaan beratnya untuk Anda jawab sendiri. Apakah pesan original di dalam hati bisnis Anda, visi kemanusiaan Anda, cukup layak dan bermakna untuk disampaikan ke dunia? Pikirkan itu baik-baik di sela-sela kesibukan Anda mengutak-atik prompt AI. Saya rasa cukup sekian untuk kali ini.
Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.